Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Mang Maman, di channel Pojok Tani. Di video kali ini, Mang Maman ingin share bagaimana cara mengkarantina bibit anggur agar tidak mati gitu ya, dan bisa tumbuh serta bisa berkembang dengan baik. Prihatin karena melihat dari banyak sekali informasi postingan di grup-grup FB, banyak sekali para petani anggur pemula ketika membeli bibit anggur banyak yang mati ya. Barangkali mungkin mereka kurang paham dengan perawatan bibit anggur yang baru mereka beli ya. Nah, ini di sini Mang Maman ingin sharing saja, mudah-mudahan apa yang Mang Maman sharing di video kali ini bermanfaat, bisa diambil informasinya untuk teman-teman para petani anggur di seluruh Indonesia, terutama para petani anggur pemula. Ketika membeli bibit anggur mungkin banyak yang ditawarkan dan dengan berbagai kondisi dan usia tanam ya. Tentunya kita ingin membeli bibit anggur yang bagus ya. Bibit anggur yang bagus itu ya kita bisa lihat dari pucuknya ya. Jadi ada pucuk yang aktif, usianya kalau bisa itu harus sudah lebih dari 3 bulan ya. Pucuknya harus aktif, pertumbuhannya bagus, dan usianya pastikan harus lebih dari 3 bulan gitu ya, atau 3 bulan atau lebih. Nah, ini Mang Maman banyak sekali bibit anggur di sini yang belum ditanam dan baru ini beberapa minggu di karantina ya. Ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan ya, belum dipindah tanamkan. Nah, pemeliharaan bibit anggur ketika baru datang itu tentunya perlu perhatian, karena biasanya bibit anggur yang baru datang itu ya di perjalanan biasanya stres, dan biasanya kalau kurang diperhatikan kita tidak tahu perawatannya ya, kemungkinan besar bisa mati atau stagnan, lama tumbuhnya gitu ya. Nah, Mang Maman di sini ingin berbagi bagaimana cara memelihara bibit anggur dari mulai datang. Bibit anggur yang dari mulai datang itu biasanya menggunakan baglog yang kecil gitu ya, media tanamnya kecil. Nah, itu pertama itu harus dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Kalau saya sendiri sih media tanamnya ini berapa ya, 35 kalau tidak salah ya ukurannya. Dengan media tanamnya itu tanah sama sekam bakar ya bisa dicampurlah tanah. Yang lebih baik kita pastikan harus poros ya, harus gembur. Kalau Mang Maman di sini hanya sekam bakar dan tanah gitu ya. Nah, setelah dipindahkan seperti ini, si media tanam ini harus disiram jenuh, tapi disiramnya menggunakan larutan B1 yang bisa teman-teman beli di toko pertanian ya. Ini harganya kalau tidak salah 30-an ya, 30. Nah, ini larutan B1 itu harus dilarutkan dalam air ya. Nah, kalau Mang Maman di sini ukurannya itu setutup botol ini ya. Setutup botol ini dicampurkan dengan 3 sampai 4 liter air. Tutup botol ini penuh, kemudian campur dengan 3 liter air, kemudian dicampur sampai homogen, baru disiramkan. Ketika baru pindah tanam disiramkan secara jenuh gitu ya semuanya. Kemudian jangan dulu dijemurkan, tapi harus disimpan di karantina di tempat yang teduh yang tidak ada sinar matahari terlebih dahulu. Silahkan diamkan selama 1 minggu dan lihat pertumbuhannya. Biasanya dalam 3 hari si tanaman anggur itu akan segar kembali gitu ya. Pucuk-pucuknya mulai aktif gitu ya, dan mulai tumbuh tunas-tunas ya, bakal-bakal tunas. Nah, ketika sudah kelihatan segar dalam 1 minggu, baru tahapan selanjutnya adalah melakukan penyiraman dengan Abemik kalau Mang Maman. Nah, kebetulan ini Abemik ada hidroponik ya. Abemik bisa dibeli di toko-toko pertanian online biasanya, atau toko pertanian hidroponik untuk Abemik daun gitu ya. Nah, biasanya ada larutan A dan larutan B. Ini sudah mulai habis ya. A dan B ini harus dicampur sama takarannya.
Kalau ini satu tutup ini satu tutup ini. Tapi harus diukur untuk penyiraman pertama kali itu ppm-nya jangan terlalu tinggi. Jadi 200 sampai 400 ppm ya. Nah, berarti harus menggunakan ini. Ukuran untuk nutrisi hidroponiknya yang nanti akan disiramkan AB-mix-nya. Ini larutkan sama takarannya, ini larutkan juga dalam sejumlah air, kemudian diukur. Nah, ini pakai TDS meter kalau saya ya, pakai TDS meter. Jangan ini ukurannya 200 sampai 400. Pokoknya jangan terlalu tinggi ya. Baru disiramkan ke media tanamnya selama 2 hari sekali. Kita lihat 2 hari sekali. Kalau sudah 1 minggu ya, ini bisa dikenalkan sinar matahari dan terus dilakukan penyiraman selama penyiraman 2 hari sekali. Kalau saya di sini 2 hari sekali. Terus aja dilakukan penyiraman dengan menggunakan AB-mix. Dipastikan dalam beberapa hari ke depan tanaman anggur teman-teman, bibit anggur teman-teman nanti akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini punya saya juga mulai sudah berkembang, yang ini juga sudah mulai karena ini banyak hamanya ya. Di sini alhamdulillah disimpan di bawah greenhouse, di bawah sinar plastik UV. Jadi tidak terlalu panas ya. Ini juga sama mulai tumbuh, kemudian ini juga sama mulai tumbuh. Nah, ini juga sama sudah lama ya mulai tumbuh dan harus segera dipindahkan karena sudah besar gitu ya. Jadi itu saja sih teman-teman ya untuk memelihara bibit anggur baru datang agar bibit anggur teman-teman tidak layu dan mati. Jadi kuncinya adalah perawatan yang tepat gitu ya. Dikarantina dulu, jangan langsung dipindah tanamkan ke grounding karena kemungkinan besar potensi hidupnya sedikit. Lebih baik dipindahkan ke media tanam yang lebih besar, kemudian dipelihara sampai muncul pucuk aktif seperti ini. Ini sudah bisa dipindahkan ya. Ini juga sama sudah bisa dipindahkan. Ini sebentar lagi, ini baru nunggu ya. Masih tapi sudah segar, tapi ini sudah disiram ya. Tinggal nunggu, mudah-mudahan bisa tumbuh pucuk-pucuknya. Ingat, ketika pertama kali pindahkan media tanamnya, simpan, karantina dulu di tempat yang teduh. Siram dengan B1 ya, B1 dengan takaran yang tadi dijelaskan. Simpan di tempat yang teduh dan baru dikenalkan sinar matahari. Kalau saya sendiri sih setelah 1 minggu. Kemungkinan besar bibit anggur teman-teman akan tumbuh dan berkembang. Saya membeli bibit anggur lebih dari 10 dari awal, tidak pernah ada yang mati gitu ya. Semuanya dapat tumbuh, Paling banyak gangguan saja. Gangguannya ialah kena serangga seperti ini ya, habis daunnya. Jadi ini diamankan di sini di bawah atap greenhouse ya, jauh karena ini dekat dengan pesawahan ya. Jadi kalau di sebelah sana itu pasti habis ya, seperti ini habis daunnya. Ini daunnya tinggal 1 ya, karena ini habis oleh hama ya. Ya seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang baru memulai bertanam bibit anggur. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam pengangguran, salam pojok tani.